Roh Tuhan ada padaku, kata Nabi Yesaya yang diulangi oleh Yesus. Roh Tuhan ada padaku. Menjelang ujian sekolah, biasanya di beberapa tempat ada anak-anak yang tumbang, tidak sadarkan diri, dan kemudian dipanggillah pemuka agama untuk mendoakan agar anak-anak itu sadar kembali. Mereka mengatakan anak-anak itu kerasukan. Roh Tuhan ada padaku. Bedanya kerasukan roh jahat dengan kerasukan roh Tuhan adalah ketika seseorang kerasukan roh jahat, dia menjadi tidak sadarkan diri. Pun kalau dia penuh kekuatan, kekuatannya itu untuk melawan kebaikan. Berbeda dengan kerasukan roh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Dia mengutus aku untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Roh Tuhan mendorong, memberi semangat. Roh Tuhan memungkinkan seseorang mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang tak terbayangkan besarnya. Karena itu Roh Tuhan memang penuh kekuatan. Roh Tuhan ada padaku, kata Yesus. Tetapi Roh Tuhan itu juga ada pada setiap diri orang beriman. Kita semua karena pernah dicurahi oleh Roh Tuhan saat kita dipermandikan, saat kita menerima krisma, apalagi saat kita para romo menerima pentahbisan. Roh Tuhan ada padaku, memungkinkan Yesus mempersembahkan seluruh jiwa raganya secara total, secara penuh tanpa syarat, tanpa tergoyahkan oleh pesona apapun yang akan menghalangi pemberian dirinya itu, juga oleh kekuatan-kekuatan jahat yang ingin menghalangi pemberian dirinya. Pemberian diri sampai total, tanpa syarat. Dikatakan oleh Tuhan pada akhirnya, inilah tubuhku, inilah darahku, inilah seluruh jiwa ragaku. Makanlah dan minumlah, agar kita semua memperoleh kekuatan yang sama yang dimiliki oleh Kristus, yang dirasuki oleh Roh Tuhan itu, sedemikian sehingga kita menjadi satu kesatuan antara Dia kepala dan kita anggota-anggota tubuhnya, agar kita memperoleh kehidupan yang dimiliki oleh Kristus sang kepala. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Kemuliaan yang dimiliki oleh dia tidak untuk dipertahankan bagi dirinya sendiri. Bahkan kerendahan hati itu sedemikian menyeluruh, disampaikan kepada para imam untuk mengulangi kata-kata Yesus sendiri sedemikian sehingga bahkan oleh kita orang berdosa, Yesus tidak menahan diri untuk memberikan
seluruh jiwa raganya kepada umat yang dikasihinya dengan pengantaraan para imamnya yang mengulangi kata-kata Yesus sendiri. Inilah tubuhku, inilah darahku. Makanlah dan minumlah. Saudara-saudari yang terkasih, Perpas Gelar ketiga Keuskupan Tanjung Karang merekomendasikan agar gereja menjadi sakramen keselamatan bagi semua orang. Gereja di sini hendaknya dimengerti baik secara institusi, secara pasamuan, secara organisatoris, secara kumpulan dari orang-orang beriman, tetapi juga secara pribadi-pribadi setiap diri kita. Pribadi umat beriman bersama membangun komunitas, membangun institusi, dan kita bergerak, berjalan bersama. Maka agar dapat bergerak bersama, idealnya setiap dari kita, seperti saya katakan tadi dalam rekoleksi, adalah seorang yang militan, yang teguh kukuh, tak tergoyahkan, seperti Yesus yang penuh kerelaan melaksanakan kehendak Bapa. Dan hendaknya kita sebagai orang yang militan dalam beriman, menjadikan Yesus Kristus dan kitab suci sebagai hidup kita sendiri, sebagai yang merasuki, mendorong, menyemangati kata-kata dan perbuatan kita setiap saat, setiap hari, dalam situasi apapun. Marilah kita bangga menjadi pengikut Kristus dan bangga menghidupi ajaran Tuhan. Bangga dan berani berbeda dengan semua orang yang lain yang belum atau tidak mengenal atau bahkan berlawanan dengan Kristus. Sembari kita tetap menjunjung tinggi persaudaraan sejati kita dengan semua orang, dengan semua yang berkeyakinan dan berkehendak baik. Sinode universal kita yang sedang kita jalani, for a synodal church, communion, participation and mission, di dalamnya kita diundang untuk kompak, solid dalam kesatuan kita dengan yang lain, dalam keluarga, dalam komunitas basis, juga dalam masyarakat dan dengan tetangga kita, bukan terpecah-pecah, saling memfitnah, bermusuhan, atau membenci. Kita diundang untuk saling ambil bagian, berpartisipasi aktif dalam kebersamaan kita. Kita diundang untuk tidak hanya menjadi penonton, sedakep, cuek, tetapi ambil bagian, berpartisipasi aktif, membangun persaudaraan yang sejati dalam usaha baik demi kesejahteraan bersama kita. Dalam hal ini kita juga diundang untuk ambil bagian dalam mempertahankan kesatuan negara kita, bangga akan kebinekaan. Dalam kesatuan itu, biarlah tetap tertanam dalam hati kita bahwa NKRI harga mati. Kita juga diundang untuk menyadari akan panggilan kita mewartakan dengan sukacita Kristus sebagai Tuhan, wahyu kerahiman Allah yang menyelamatkan manusia. Bermisi adalah tanggung jawab semua orang beriman yang dibaptis dalam namanya. Bermisi adalah bagaimana kita menghidupi Injil, bagaimana kita mempraktekkan iman kita itu, bagaimana kita nampak bersaksi dalam hidup kita di muka publik bahwa kita adalah murid Kristus, sehingga mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuji Allah. Tahun Komunitas Basis Gerejawi
mengapa harus kita buat, dan apa manfaatnya. Saya beberapa kali mendengar di sana-sini ada para saudara kita atau saudara kita yang lompat pagar. Kita pasti kecewa, apalagi kalau dia mantan aktivis yang selama ini sangat sibuk untuk membantu misi gereja. Tahu-tahu lompat pagar. Spontan kita bertanya, siapa yang harus bertanggung jawab? Tuduhan pertama adalah para romo. Itu selalu yang dikatakan oleh umat, kurang perhatian dari gembalanya. Di sini pastilah saya sendiri merasa terdakwa utama. Seakan hidup saya tidak berdampak positif. Sambil mengaku salah, saya ingin mengajak para umat sekalian, hidupilah kembali doa keluarga. Sekolahkanlah anak-anakmu di sekolah Katolik, supaya imannya tetap terpelihara. Bergabunglah bersama tetanggamu yang seiman, dan secara rutin berdoalah bersama. Ini akan meneguhkan iman dari anak-anak kita, dari generasi sesudah kita. Mereka anak-anakmu, karena kami tidak mempunyai anak. Bukan pertama-tama anak kami. Kami kan yang memelihara iman mereka pada kemudian setelah mereka berkembang di dalam keluarga. Keluargalah pertama-tama sekolah iman, sekolah peradaban, sekolah kemanusiaan, dan Anda para bapak dan ibu adalah guru-guru utama. Bapak dan ibu dalam keluarga, guru-guru utama iman, peradaban, kemanusiaan itu yang membentuk dasar yang akan dihidupi oleh anak-anak Anda. Roh Tuhan ada juga padamu. Hidupilah itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh syukur. Semoga kita bersama dapat menjadi gembala-gembala, penuntun semua orang beriman siapapun, dan bersama mereka kita berjalan pada keselamatan. Marilah sungguh dalam penuh syukur kita hidup di hadirat Allah sebagai putra dan putrinya yang telah ditebus. Dengan rasa syukur, dengan penuh tanggung jawab, Tuhan memberkati kita. Amin.